Halo semuanya, semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Kembali lagi sama aku Rosin di tema videoku yaitu bahas soal bareng aku yuk. Nah, ini tuh soalnya mirip sama soal sebelumnya. Hanya saja tiba-tiba di sini itu ada penampakan kurs 94. Nah, kadang kalau kita ngerjain soal itu kan ada aja tuh nongol kurs 120 lah atau kurs 103 atau ya bisa kurs berapa aja gitu. Kadang kalau kita nggak tahu tuh kita pasti mikir kan, ini itu sebenarnya dipakai atau cuma pengecoh ya, pasti mikir kayak gitu. Tapi sebenarnya teman-teman, kurs itu dipakai ketika penerbitan dari bonds itu sendiri. Nah, langsung aja, ketika kursnya itu diketahui 94, kita memakai kursnya itu dikalikan dengan face value-nya untuk mendapatkan nilai penerbitan bonds-nya. Jadi langsung aja, hanya saja ketika kita makainya itu nggak langsung serta-merta 94, tapi 0,94 dikali sama face value-nya. Nah, kalau misalnya diketahui kurs 103, ya kita pakai 1,03 dibagi 100. Kalau misalnya kursnya 125, dipakainya 1,25 kayak gitu. Dikali sama face value-nya. Nah, yang A udah jurnalnya kayak gini ketika 1 Maret 2016. Selanjutnya yang B, jurnal pembayaran bunga dan amortisasi 1 September 2016. Sebenarnya untuk bagian ini itu bisa kalian tanpa buat tabel amortisasi. Cuman yang C itu bukan mengharuskan sih, tapi akan lebih mudah ketika kalian bikin tabel amortisasinya kayak gitu. Nah, langsung aja kayak biasa ya. Jadi kita harus mencari interestnya kan. Interestnya itu Nah, interest itu sama kayak yang udah aku kasih tahu sebelumnya, yaitu face value-nya dikali sama stated rate-nya. Karena ini semi annually, kita harus bagi 2. Nah, dapat deh 40 juta. Kita tulis 40. Kayak gitu, 40 juta. Interest expense itu kan kita tahu market rate-nya itu 9%, tapi dia semi annually, jadinya harus kita bagi 2. 9% kita bagi 2 dulu, baru deh kita kali sama carrying amount-nya. Maaf teman-teman, carrying amount-nya aku tulis aja ya. Enggak bisa. Sorry. Carrying amount-nya itu sama dengan 940. Interest expense itu market rate, karena ini semi annually jadi dibagi 2 dikali sama carry amount-nya. Tada. Amortisasi ketika dia ini kan face value-nya 1M, tapi nilai terbitnya itu 940 juta. Jadi dia terbit secara diskon. Ketika dia terbit secara diskon, nilai interest expense pasti selalu lebih besar dari cash paid atau interest payable. Kenapa? Karena kita tahu kan kalau bonds payable itu saldo normalnya itu dikredit. Nah, ketika bonds itu jatuh tempo, nilainya itu harus sama dengan face value-nya. Nah, ketika dia terbit tuh kan dia kurang tuh. Jadi, sesuai dengan periode berjalan itu kan kita mengalokasikan biaya untuk amortisasi, di mana amortisasinya itu akan mempengaruhi nilai carrying amount. Kalau dia diskon, nanti amortisasi itu akan menambah nilai carrying amount-nya. Makanya nanti dia akan bertambah sampai dengan nilainya 1M. Kenapa dia bisa dikredit? Karena kan kita tahu tuh jurnalnya itu pasti interest expense pada pasti yang bawah ini itu cash atau interest payable kan, tergantung dia itu bayar atau hanya mengakui. Nah, di bagian sini nih kita nulis bonds payable. Ketika dia diskon kan kita harus menambah nilai bonds payable-nya. Jadi kita meletakkannya itu di kredit. Makanya supaya balance debit dan kredit, nilai ini harus lebih besar dong daripada nilai cash-nya. Nah, itu kenapa dia itu di debit dan nilai interest expense-nya itu akan lebih besar dari cash paid. Berbeda lagi kalau dia itu
premium. Kalau premium kan dia nilai terbitnya itu di atas nilai face value-nya. Nah, jadi kita kan seiring berjalannya periode itu kita harus mengurangi nilai dari carrying amount-nya supaya ketika jatuh tempo itu nilainya sama dengan face value. Makanya untuk mengurangi nilai dari bonus payable kita meletakkannya itu di debit. Nah, kalau kita letakkan di debit supaya balance, kan case-nya itu harus lebih besar daripada interest expense. Ketika premium, cash paid akan selalu lebih besar dari interest expense. Saranku, kalau kalian mau ingat gimana siapa yang lebih besar ketika ini diskon atau ini premium, saranku kalian ingat aja jurnalnya. Ketika kalian ingat jurnalnya, kalian pasti bakal tahu, oh ini tuh pasti lebih besar daripada ini, atau ini tuh pasti lebih besar daripada ini, kayak gitu. Saranku kayak gitu. Nah, langsung ke soal. Amortisasi itu selalu selisih antara interest expense sama interest paid. Entah yang mana besar, yang penting selisih dan tidak akan negatif. Kayak gitu, teman-teman. Kalau dia diskon, amortisasi akan menambah nilai dari carrying amount-nya. Kalau dia premium, ya dikurang ya teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal turunin aja. Tada! Nah, kan dia udah mau tuh kelihatan udah naik. Nilai amortisasi itu juga pasti selalu naik. Kenapa? Karena nilai interest expense itu kan naik dia. Nah, dengan rate yang sama tapi carrying amount yang naik itu kan pasti interest expense-nya itu naik dong di diskon. Makanya, sedangkan cash paid-nya itu sama. Makanya amortisasinya itu pasti naik seiring berjalannya periode, seiring berjalannya waktu. Nah, untuk jurnal yang B, kita buat ya. Jurnal Pembayaran Bunga dan Amortisasi 1 September 2016. Oke. Oh, jangan sini dulu. Oke. 1 September 2016. Pembayarannya kayak biasa ya, teman-teman. Nah, di sini dia cash karena ini itu September dan dia langsung membayar. Kan bayarnya itu 1 Maret dan 1 September. Makanya dia itu di kreditnya itu cash. Kita tinggal copy aja sih nilainya ini. Interest expense-nya untuk 2016 ya. Bonus payable. Nah, untuk yang baru pakai Excel, ini aku kasih tahu caranya gampangnya buat copy itu kalian tinggal sama dengan terus bisa copy biasa juga sih. Atau enggak ya? Nah, cash itu pasti cash paid atau interest payable. Kayak gitu. Nah, kan udah balance tuh, kayak gitu. Lanjut ke yang C. Nah, jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2016. Iya benar. Untuk isinya itu masih sama ya. Nah, bedanya ketika kita kan mengakui nih pada tanggal 31 Desember cuma buat jurnal penyesuaian 31 Desember, berarti nggak bayar dong karena bayarnya itu 1 Maret sama 1 September. Jadi di sini itu kita nggak pakai cash tapi kita pakai interest payable. Kalau dia di bonds, dia itu kan bunganya itu langsung dibayar ya, cuma untuk bondsnya dibayar ketika jatuh tempo aja kan. Iya kayak gitu. Kayak gitu. Makanya dia udah langsung keluar cash. Beda sama notes ya. Ini nggak sama ding, tapi ya kalian tahu kan kalau ini sama-sama di kredit gitu. Interest expense. Nah, interest expense tuh kita nggak akui sepenuhnya untuk 1 Maret 2017. Kenapa? Karena ini tuh hanya berjarak dari September ke Desember, bukan ke Maret. Jadi kita itu nilainya tuh pakai yang ini tapi dikali 4/16. Kenapa? Karena
dari September, Oktober, November, Desember 4 kan. 4 per dari September ke Maret itu kan 6. Jadinya 4/6. Buat amortisasi juga sama kayak gitu. Kali 4/6. Tada. Nah, jurnalnya kayak gitu teman-teman. 31 Desember 2016. Ingat ya, kita dipakainya itu 4/6. Kenapa? Karena nggak full 6 bulan. Nah, nanti ketika pelunasannya itu bisa dua cara. Kalian pada tanggal 31 Desember itu kalian buat jurnal pembalik atau enggak. Nanti akan misalnya nih, kalau kalian buat jurnal pembalik, berarti kan interest payable bakal hilang. Terus akan memunculkan interest expense lagi kan karena nanti interest expense itu ditutup di income summary. Kalau kalian bikin jurnal pembalik kan itu akan memunculkan interest expense. Jadi ketika jurnal pelunasan nanti, jurnalnya itu bakal sama kayak gini, interest expense, bonds payable pada cash, karena kita udah memunculkan interest expense sebesar ini. Kalau kalian nggak membuat jurnal pembalik, nanti jurnalnya itu interest payable sebesar ini, interest expense sebesar selisih interest expense seharusnya dikurangi sama ini, terus bonds payable ini amortisasi ini dikurang sama ini, sama cashnya itu pasti pokoknya nanti bakal balance. Cashnya itu ya pasti 40 juta karena kan pas bayar ya 40 juta gitu. Nah, udah kayak ke nomor 3, aku bikinnya di sini aja ya. Jurnal nomor 3. PT Maharashtra Santosa menerbitkan obligasi seri MS01 5 tahun. Kita tulis aja ya. Jadi N-nya itu sama dengan 5 tahun. 5. Terus nominal atau nominal itu 200 juta. Bunga kupon atau stated rate atau juga kupon rate, kontrak rate itu 7,5 annually. Kalian kita pakai CR aja deh biar kalian nggak bosan sama SR terus. CR tuh 7,5%. Terus kok jadi 5 sih? Terus diterbitkan dengan harga 195. Jadi ketika dia terbit itu PP bonds-nya itu diketahui sebesar PP bonds sebesar 195 ya maafkan ya dolar, harusnya rupiah, tapi nanti kalian ganti aja. Terus yang ditanya, hitung cost of borrowings dari bonds. Nah, cost of borrowing itu apa sih? Nah, cost of borrowing itu merupakan jumlah bunga yang kita bayarkan, jumlah total bunganya, nggak cuma bunga yang sekali kita bayarkan ya, tapi dengan selama periode gitu. Jadi misalnya bunganya itu misalnya 10 juta, dengan annually 5 tahun, berarti bunga yang kita bayarkan itu 50 juta. Untuk kita mencari cost of borrowings-nya. Nah, kita tuh di sini ya, aku tulis ya, interest-nya. Interest itu kan dia stated rate atau
contract rate dikali sama face value-nya. Nah, ingat dia annually, makanya nggak usah dibagi dua di bagian contract rate-nya. Nah, dapat senilai 15 juta. Terus cost of borrowing. Nah, kita lihat face value-nya itu 200 juta. Tapi terbitnya itu 195 juta. Berarti diskon kan? Iya, diskon karena udah disebutin tadi, kupon. Nah, ketika dia diskon, untuk mencari cost of borrowing-nya itu total interest ditambah sama selisihnya, ditambah. Jadi aku bilang ya, cost of borrowing diskon ya. Diskon itu sama dengan cost of borrowing diskon itu sama dengan total bunga ditambah sama selisih antara face value dengan nilai terbit. Kalau dia itu premium, total bunga dikurangi selisih antara nilai terbit dengan face value-nya, kayak gitu. Nah, kita lihat nih, kita cari deh. Jadi di sini selisihnya berapa? Selisihnya itu kan kita tinggal kurangin aja ini kurang ini, dapat bunga, total bunga itu kan ini dikali 5 aja karena dia annually, nggak usah dikali 2. Dapat 75. Nah, cost of borrowing ya tinggal biasa teman-teman, tinggal tambah aja. Kenapa ditambah aja? Kan udah aku bilang tadi, karena kalau dia diskon ya ditambah. Ntar lo ya, aku ubah dulu biar kalian gak bingung juga. Dah, cost of borrowing tinggal tambah deh. Tada, 80 juta. Gitu teman-teman, semangat. Makasih. Oke, makasih buat yang udah menyaksikan. Semoga bisa bermanfaat dan semoga mudah dimengerti. Semangat menjalani hari-hari dan aktivitasnya. Bye.